Jessica Jolita dengan NPM 33200036, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar dalam penelitian. Baik, terlebih dahulu kita harus perlu mengetahui apa itu penelitian. Nah, penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research, yang berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari. Jadi research berarti mencari kembali pengetahuan. Nah, penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut dengan penelitian ilmiah. Nah, apa itu penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu problem permasalahan dengan berdasarkan data yang empiris dan dengan cara atau prosedur yang sistematis. Nah, guna untuk menghasilkan kebenaran ilmiah, dalam penelitian harus terdapat unsur-unsur keilmuan dalam proses dan aktivitasnya. Nah, kemudian kita masuk pada slide yang berikut. Ada pula tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu merupakan paparan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Nah, tujuan penelitian ini akan berkaitan erat dengan masalah yang dirumuskan dan jawaban dalam sebuah penelitian. Nah, dalam beberapa penelitian, tujuan penelitian merupakan pengulangan dari rumusan masalah yang ditulis dalam bentuk pernyataan. Misalnya, dalam penelitian tentang model pembelajaran, antara rumusan masalah dan tujuan penelitian akan berbeda. Seperti penerapan model pembelajaran codec learning dalam pembelajaran ilmu falak atau astronomi. Nah, tujuan penelitian harus lebih tegas dan jelas, misal untuk mengetahui langkah-langkah atau untuk mengetahui efek dari model pembelajaran tersebut atau yang lain-lain. Nah, tujuan paling ujung dari penelitian adalah merumuskan pertanyaan dan memberikan jawaban apa pada pertanyaan tersebut. Nah, tujuan penelitian dapat beranak cabang yang memerlukan penelitian lanjutan. Nah, kemudian pada slide ini akan menjelaskan fungsi dari penelitian. Nah, secara umum fungsi penelitian itu ada 5, yaitu yang pertama, menjelaskan data atau fenomena, latar belakang atau kondisi, sebab suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kedua, mendeskripsikan, menjabarkan, dan memberikan informasi atau data. Kemudian fungsi yang ketiga, memprediksi, meramal, memproyeksi, dan mengestimasi suatu kejadian atau peristiwa yang akan atau mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan diketahui. Kemudian fungsi yang keempat, mengendalikan dan mengamankan gejala-gejala maupun peristiwa yang terjadi. Kemudian fungsi yang kelima itu membuat dan menyusun teori tertentu. Dari kelima fungsi penelitian tersebut merupakan berdasarkan jenis dan kualitas penelitian yang berbeda-beda, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bisa beberapa fungsi sekaligus atau tidak hanya satu fungsi saja. Selanjutnya, unsur dalam penelitian. Nah, unsur-unsur dalam penelitian antara lain, yang pertama ada konsep. Nah, konsep ini merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena alam atau sosial secara abstrak. Nah, kemudian unsur yang kedua ada proposisi. Nah, proposisi ini merupakan suatu pernyataan sifat dari suatu realita yang layak diuji kebenarannya. Nah, kemudian unsur yang ketiga ada teori. Teori di sini merupakan rangkaian dari satu atau beberapa proposisi yang bersifat logis. Kemudian unsur yang keempat itu ada variabel. Nah, variabel merupakan konsep yang memiliki nilai bervariasi. Nah, unsur yang kelima ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan kesimpulan sementara dari hubungannya antara variabel. Kemudian ada unsur
Yang kelima, definisi operasional yang merupakan petunjuk untuk mengukur suatu variabel. Nah, pada slide yang terakhir ada ragam dan jenis penelitian. Nah, penelitian ditinjau dari ragam dan jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan data yang diperoleh, yang kedua berdasarkan pendekatan, kemudian berdasarkan tujuan, berdasarkan bidang ilmu, dan yang terakhir itu berdasarkan tempat. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.